Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu materi tentang indeks saham. Nah, indeks pasar saham atau stock market indexes merupakan informasi mengenai kinerja pasar saham yang diringkas dalam suatu indeks. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Yang pertama adalah indeks harga saham gabungan atau biasa disingkat IHSG. Ya, apa itu IHSG? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua ada indeks LQ45. Ada juga indeks Kompas 100. Ada indeks sektoral, ada Jakarta Islamic Index atau JII yang berisi 30 saham syariah yang berfundamental baik seperti itu. Kemudian ada indeks papan utama dan papan pengembangan. Ya, ini hanya 6 contohnya saja. Tapi sebenarnya indeks itu ada banyak. Nanti akan saya jelaskan. Nah, kalau saudara buka Google, kemudian saudara ketik IHSG grafik begitu. Nah, di sini akan muncul grafik IHSG. Ya, karena saya kliknya di maksimal, maka ini dari tahun 2000-an ya, IHSG itu cenderung naik ya, cenderung naik. Nah, ini di tahun 2020 ini ada penurunan karena apa? Karena ada pandemi COVID-19. Jadi semua saham itu cenderung turun pada tahun 2020 ini. Gitu. Jadi indeks ini berisikan seluruh saham yang ada di BI. Jumlahnya ada sekitar 690-an gitu. Nah, perhitungannya seperti apa? Nanti saya jelaskan juga. Kemudian ini adalah indeks LQ45. Ya, LQ45 ini diisi oleh 45 saham yang berfundamental baik dan liquid. Ya, liquid itu sering diperdagangkan. Jadi ada saham-saham yang tidak liquid. Jadi saham tersebut ya tidak diperdagangkan secara rutin atau banyak begitu volume perdagangannya. Nah, sementara di LQ45 ini adalah yang saham-saham yang liquid dan fundamentalnya bagus begitu. Nah, ini grafiknya 45 saham tersebut. Daftarnya ada di idx.co.id atau saudara juga bisa search di Google daftar saham LQ45, maka akan keluar daftar saham 45 saham tersebut. Gitu. Nah, ini saham-saham di LQ45 juga cenderung turun di 2020 ya karena pandemi COVID-19 dan juga di sekitar tahun 2008 itu karena ada krisis ekonomi global. Gitu. Nah, ini agak kecil fontnya, jadi indeks itu ada 4 kategori ya. Ada headline, kemudian ada sektor, ada tematik, dan juga ada indeks faktor. Kemudian di dalamnya ada banyak lagi dari headline ya, ada IHSG yang sudah kita bahas tadi. Kemudian dari sisi likuiditasnya ada IDX 30, ada LQ45, ada IDX 80. Kemudian ada masih banyak lagi. Kemudian sektoral ini adalah indeks dari sektornya masing-masing gitu ya. Jadi saham-saham yang ada di satu sektor itu juga bisa dilihat grafiknya, indeksnya seperti apa begitu. Kemudian ada indeks tematik ya, contohnya ini IDX BUMN 20. Ada 20 BUMN yang terpilih bisa masuk di indeks ini. Kemudian JII yang 30 saham syariah tadi. Kemudian ini di kategori faktor ada misalnya growth value, IDX value 30, IDX growth 30. Jadi saham-saham yang bisa masuk di IDX value ini punya kriteria begitu.
30 saham yang bisa masuk IDX Growth juga punya kriteria. Jadi setiap indeks ini punya kriteria gitu. Kemudian ada IDX High Dividend 20. Ada 20 saham yang rajin membagi dividen dengan yield yang cukup besar. Jadi bagi saudara yang pengen dapat dividen dari perusahaan-perusahaan yang sering membagi dividen, ya saudara bisa menjadikan IDX High Dividend 20 ini sebagai acuan begitu. Nah, ini adalah contoh perhitungan indeks saham. Ya, anggap di BEI hanya ada 2 saham dengan harga dan jumlah lembar saham beredar pada 2 hari berbeda sebagai berikut. Ya, ini contoh ya, tidak ada saham ABCD dan DEFG. Ini contoh, harganya sekian, jumlah lembar sahamnya sekian di tanggal 29, tanggal 30 saham pertama ini harganya naik, saham kedua ini harganya turun begitu. Nah, cara perhitungan indeksnya itu ada rumusnya, saudara. Nah, ini adalah rumusnya. Singkat cerita, kalau dimasukkan rumusnya, maka indeks tanggal 30 Agustus itu nilainya 106 gitu. Jadi bisa dibilang indeks itu ya rata-rata dari semua saham yang ada itu, tapi rata-ratanya juga mempertimbangkan jumlah lembar sahamnya begitu. Kalau sampai ada grafik itu berarti indeks tanggal 30 sekian, indeks tanggal 31 Agustus sekian, indeks tanggal 1 September sekian. Nah, itu bisa dibuat grafiknya seperti itu. Nah, ini kan contohnya hanya ada 2 saham. Kalau di IHSG ada sekitar 690 saham, ya dihitung pakai rumus juga, tetapi kan sudah pakai komputer. Jadi, saudara, mahasiswa saya tidak akan dapat soal di ujian, tolong dihitungkan indeks saham ini begitu dengan harga sekian, jumlah lembarnya sekian. Tidak mungkin. Biarkan BEI sudah mengeluarkan indeksnya begitu, biarkan mereka yang menerbitkan indeks IHSG hari ini seberapa begitu. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita bisa menggunakan indeks tersebut, bisa menganalisis indeks tersebut begitu. Ya, ini contohnya tadi. Nah, saya juga punya contoh. Saya punya contoh di sini. Ini PDF jumlahnya 52 halaman yang saya ambilkan dari idx.co.id ya. Jadi indeksnya banyak banget. Ini adalah IHSG. Deskripsinya indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di papan utama dan papan pengembangan Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang cukup terkenal juga adalah LQ45, indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Oke, kemudian ini ada IDX BUMN 20, apa artinya? Ada 20 saham perusahaan yang tercatat yang merupakan BUMN dan afiliasinya. Kemudian CII ada 30 saham ya. Nah, ini di sini dijelaskan ada 671 saham ya, karena ini kan update-nya Desember 2019. Nah, besok mungkin akan diupdate lagi Desember 2020. Saat ini sekitar 690-an saham. Ya, ini ada banyak banget ya indeksnya. Ada sektor infrastruktur, ada sektor industri barang konsumsi, begitu. Banyak sekali indeksnya. Dan saya yakin bagi saudara juga cukup sulit untuk menghafalkan semuanya. Saya tidak minta saudara untuk menghafalkan semuanya. Yang jelas saya memperkenalkan ada indeks-indeks ini. Dan apabila suatu saat saudara benar-benar ingin berinvestasi di pasar modal, saudara bisa menggunakan beberapa indeks ini sebagai acuan. Seperti itu. Nah, ini juga ada
kolom return ya, selama 1 tahun kalau kita ibaratnya beli semua saham begitu, untung 1,7% gitu. Kalau 5 tahun ya IHSG-nya cukup lumayan ya, 20-an%. Nah, ini ada di IDX Value, ini lumayan kalau berinvestasi di 30 saham yang terdaftar di IDX Value 30, maka akan dapat sekitar 25%-an seperti itu. Nah, kalau saudara ingin tahu daftar saham LQ45, nah ini saudara cari saja di Google maka akan muncul. Nah, di LQ45 itu ya di setiap indeks itu kadang ada saham-saham yang keluar dan masuk. Ini sepertinya kurang lancar koneksinya, akan saya connecting lagi. Oke. Nah, ini sudah muncul. Oke. Di sini ada daftarnya. Nah, ini dia saham-saham di LQ45. Ya, kita bisa mengunduhnya. Ya, kriteria saham-saham yang bisa masuk sini tadi apa? Yang liquid dan punya fundamental baik. Begitu. Ini contohnya. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang indeks saham di BI. Yang paling sering saudara dengar adalah IHSG ya. Ya, ini kinerja semua saham yang tercatat begitu, dan juga LQ45 juga cukup terkenal begitu. Demikian video saya kali ini tentang indeks saham, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.